Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait praktikum bioinformatika, di mana kita akan belajar mengakses beberapa database utama di bidang bioinformatika untuk memperoleh data-data biologis, khususnya terkait nukleotida, asam nukleat, DNA dan RNA, dan juga protein. Oke, jadi tujuan praktikum hari ini adalah kita akan mengakses dan melakukan pencarian di database asam nukleat GenBank dan database protein UniProt, lalu melakukan interpretasi sederhana terhadap hasil pencarian tersebut yang kita peroleh dari database GenBank dan UniProt. Lalu kompetensi yang diharapkan tentu saja mahasiswa dapat mengakses dan melakukan pencarian di database GenBank dan UniProt dan melakukan interpretasi sederhana terhadap hasil pencarian yang diperoleh. Kita mulai dari dasar teori. Jadi bioinformatika sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komputasi untuk pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, analisis, interpretasi, penyebaran, dan aplikasi dari data-data biologis. Nah, data-data biologis itu apa saja? Nah, antara lain yang utama adalah urutan asam nukleat DNA dan RNA. Contohnya adalah genom, keseluruhan gen atau materi genetik dari suatu organisme, lalu gen, suatu area yang di DNA yang mengkode suatu protein, lalu messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA, dan lain-lain. Lalu urutan asam amino yang merupakan penyusun protein dan juga data struktur 3 dimensi dari suatu protein. Nah, salah satu unsur penting dari bioinformatika adalah database atau basis data, terutama yang berbasis web, karena perkembangan teknologi informasi dan komputasi sekarang yang memungkinkan peneliti menyimpan, mengunduh, dan berbagi data biologis. Nah, data biologis tadi merupakan komponen yang penting di bioinformatika ini. Nah, database biologis atau biological database yang berbasis web yang umum digunakan ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri ini. Jadi ada database yang menyimpan urutan asam nukleat, contohnya GenBank, EMBL, dan DDBJ. Dan yang menyimpan data terkait protein, contohnya adalah UniProt dan Protein Data Bank. Lalu ada database terkait molekul lain dan jalur metabolismenya, ini di KIGG. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mempelajari cara memperoleh data di dua database utama, yaitu GenBank dan UniProt. Nah, database yang pertama, GenBank, dia terutama memuat data urutan nukleotida, dan ini dioperasikan oleh Amerika Serikat melalui National Center for Biotechnology Information atau NCBI. Nah, nanti Anda akan sering mendengar nama ini kalau Anda nanti mempelajari bioinformatika. Nah, GenBank dapat diakses di alamat web berikut. Nah, mudahnya Anda bisa gunakan saja mesin pencari, Anda masukkan GenBank, nah nanti Anda mendapatkan alamat ini kalau terlalu panjang untuk diingat. Nah, tampilan antarmuka GenBank mirip dengan mesin pencari seperti Google. Jadi ada kotak pencarian, nah Anda memasukkan kata kunci di sini, dan ada tombol search nanti untuk melakukan pencarian setelah Anda memasukkan kata kunci di kotak ini. Nah, sementara kalau UniProt, database protein, ini selain memuat data berupa urutan asam amino dari suatu protein, juga memuat informasi tentang fungsi, struktur, lokasi protein tersebut di dalam sel, interaksi dengan protein lain, dan data pendukung lainnya.
dari suatu protein, walaupun kelengkapan data ini untuk setiap protein akan berbeda-beda. Nah, saat ini UniProt dikelola oleh konsorsium yang terdiri dari European Bioinformatics Institute, Swiss Institute of Bioinformatics, nah dua ini dari Uni Eropa, dan Protein Information Resource dari Amerika. Nah, ini webnya relatif lebih mudah, uniprot.org, itu Anda bisa akses. Lalu mirip dengan Jinpeng, interface-nya juga sama seperti mesin pencari. Jadi ada kotak pencari di mana nanti Anda memasukkan kata kunci, lalu ada tombol search untuk melakukan penelitian, pencarian. Berikut adalah alat yang dibutuhkan untuk mengakses dan mencari data di database Jinpeng dan UniProt. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan gawai atau perangkat seperti PC, laptop, tablet, bahkan HP dengan koneksi internet dan memiliki browser internet yang terinstall di dalamnya. Contohnya Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari, atau browser yang lain. Lalu tentu saja adalah database Jinpeng yang bisa diakses di alamat berikut dan UniProt yang bisa Anda akses di alamat berikut uniprot.org. Oke, untuk percobaan yang pertama, kita akan mencoba melakukan pencarian data sederhana di database Jinpeng. Jadi kita akan mencari data terkait urutan nukleotida. Yang pertama, mari kita akses Jinpeng, ya, supaya karena alamat webnya agak panjang, silahkan Anda bisa gunakan mesin pencari seperti Google, Anda klik Jinpeng. Nah, pilihan yang teratas ini adalah alamat web dari Jinpeng. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tampilan antarmukanya seperti Google atau seperti mesin pencari. Jadi di sini ada kotak pencari, di mana nanti Anda bisa memasukkan kata kunci, dan kemudian nanti Anda bisa klik search. Nah, di sini coba Anda masukkan kata kunci Indonesia, lalu Anda klik search. Nah, ini adalah data hasil pencarian terkait kata kunci Indonesia. Jadi kalau Anda lihat di sini ada sekitar 1 juta lebih, 1.007.655 hasil pencarian terkait kata kunci Indonesia. Nah, di sebelah kiri layar ini adalah filter yang menunjukkan apa saja sih data ini kurang lebih secara garis besar. Jadi di spesies ini adalah sumber dari organisme di mana nukleotida tersebut diperoleh. Jadi ada paling banyak dari hewan, lalu tumbuhan, lalu fungi, protista, bakteria, archaea, virus, dan seterusnya. Lalu tipe molekulnya, ada yang genomik DNA, ada yang mRNA, ada ribosomal RNA, lalu nanti dia ditemukan di organel apa, ada yang di kloroplas, ada yang mitokondria, ada yang berupa plasmid, ini pasti dari golongan prokariot, lalu bisa Anda filter dari panjangnya dan tanggal rilisnya. Oke, jadi untuk screenshot atau tangkapan layar yang pertama, silahkan Anda screenshot tampilan hasil pencarian ini. Jadi
bisa Anda sedikit kecilkan layarnya. Kalau di Chrome ada ini zoom, Anda klik titik 3 ini lalu zoom, zoomnya Anda kecilkan, jadi Anda bisa melihat layar lebih banyak, lalu Anda bisa gunakan tekan kontrol print screen di laptop Anda, atau kalau Anda pakai HP atau tablet, ada cara untuk print screen tersendiri, silahkan. Lalu mungkin bisa Anda letakkan Anda paste, misalnya ke Microsoft Word. Di sini coba tadi saya sudah print screen, lalu saya buka Microsoft Word, lalu saya Ctrl V atau paste. Nah, ini hasil print screen-nya sudah tersimpan sekarang. Oke. Nah, lalu sekarang kita akan melihat salah satu hasil pencarian. Paling mudah kita coba cari, kita lihat hasil pencarian yang pertama, yaitu terkait urutan gen-gen dari virus HIV yang diisolasi dari pasien di Indonesia. Nah, silahkan Anda klik langsung di judul hasil pencarian. Nanti akan muncul tampilan seperti ini di layar. Ini formatnya adalah tampilan format GenBank. Nah, jadi di sini Anda akan melihat berbagai informasi. Silakan Anda explore. Kalau mengalami kesulitan dengan bahasa Inggris, mungkin bisa Anda gunakan bantuan dari Google Translate dan software sejenis yang untuk menerjemahkan. Jadi di sini yang paling atas tentu saja adalah judul tadi, judul datanya itu apa. Di sini ada GenBank .2 MK. Angka seterusnya ini adalah GenBank ID atau nomor identitas data. Satu data memiliki satu nomor identitas khusus di sini. Nah, lalu di sini jika Anda scroll ke bawah, Anda bisa lihat berbagai informasi terkait data ini. Contohnya ini 8478 pp BSPER, pasang basa, mungkin Anda sudah familiar, itu adalah ukuran DNA-nya. Jadi panjangnya sekitar 8478 BSPER, molekulnya DNA, DNA-nya linear. Nah, lalu definisinya, ini adalah definisi data, apa yang dimuat di sini. Jadi di sini adalah berbagai gen dari virus HIV yang diisolasi dari pasien di Indonesia. Contohnya adalah GAG protein, pol protein, VIV protein, dan lain sebagainya. Source ini adalah sumbernya. Dia diisolasi dari mana? Dari human immunodeficiency virus atau HIV1 atau HIV1. Ini taksonominya seperti apa. Nah, lalu di sini ada sumber referensinya. Jadi ini judul jurnalnya, ini autor penulis jurnal tersebut, dan ini diterbitkan di sini. Oke, nah kalau Anda scroll ke bawah, nah karena dia tadi terdiri dari berbagai gene, nah ini contohnya adalah gene namanya GAG. Nah ini adalah produknya, produk protein, ini urutan asam amino dari produk protein tersebut. Nah, kalau kita nanti scroll ke bawah, ini adalah urutan
nukleotida yang terdapat di data tersebut, karena GenBank adalah urutan nukleotida. Nah, ini adalah urutan nukleotida dari berbagai gen yang tadi bisa Anda lihat di deskripsi di atas. Panjangnya sekitar 8.400-an pasang basa. Tapi di sini yang ditampilkan hanya rantai utamanya atau rantai sense-nya. Nah, ini nanti datanya diminta di screenshot 2 untuk Anda melakukan tangkapan layar atau screenshot. Nah, karena datanya sangat panjang, Anda silahkan lakukan screenshot ya beberapa kali lah. Jangan Anda kecilkan sekali lalu Anda screenshot satu karena tidak akan terlihat. Ya, misalnya seperti ini, Anda lakukan screenshot, lalu Anda scroll ke bawah, screenshot, dan seterusnya. Jadi di satu data ini Anda bisa menampilkan beberapa screenshot supaya lebih jelas datanya. Oke, sekarang di percobaan yang kedua, kita akan berlatih melakukan pencarian advance atau pencarian yang lebih detail di GenBank, khususnya terkait database nukleotida. Oke, langkah pertamanya, silakan Anda, supaya mudah menggunakan Google, Anda klik kata kunci GenBank nucleotide. Nah, silakan klik hasil pencarian pertama. Jadi sebetulnya GenBank itu Anda bisa mencari dengan lebih dari nukleotide, maksudnya kategori lain. Nah, di sini kita kategorinya khusus nukleotida atau nukleotide, RNA dan DNA. Nah, di sini silahkan Anda lihat tampilannya yang sedikit berbeda adalah di bawah kotak pencari itu ada pilihan advance di sini atau pencarian lebih lanjut lah, tingkat lanjut. Nah, silahkan Anda klik. Nah, di sini yang berbeda adalah Anda bisa memasukkan kategori khusus pencarian. Nah, kalau ada ini kotak pencari di sebelah kirinya, Anda lihat ada pilihan. Nah, di sini Anda bisa mengkhususkan pencarian, misalnya dia diterbitkan di jurnal apa, lalu dia organisme sumbernya apa, produknya proteinnya nanti apa, lalu apa namanya, banyak pilihan lainnya, apa karangnya siapa, seperti itu. Nah, di sini tadi kita waktu pencarian sederhana menggunakan kata kunci Indonesia. Oke, jadi jika Anda bingung kategorinya apa, gunakan saja all fields. Nah, lalu di sini ada kata operasional, boolean logic, and, or, atau not. Nah, kalau Anda ingin mengkhususkan atau menambah kategori, gunakan and. Nah, kalau Anda ingin mengecualikan, Anda bisa gunakan not. Nah, silakan Anda gunakan and saja. Nah, di sini kita coba salah satu kategorinya yaitu organisme atau organisme sumber data. Coba kita gunakan, kita cari data terkait bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli. Lalu kita tekan tombol search. Nah, di sini kita hanya mendapatkan data terkait bakteri E. coli. Nah, kalau Anda lihat sekarang bedanya di sebelah kiri di filter. Sebelumnya kalau kita gunakan kata kunci Indonesia saja, spesiesnya bermacam-macam, ada hewan, tumbuhan, fungi. Nah, sekarang karena kita gunakan kata kunci organismenya hanya E. coli, maka spesiesnya hanya bakteria sekarang.
Silahkan untuk data screenshot yang ketiga, Anda lakukan tangkapan layar di hasil pencarian ini. Oke. Nah, lalu sekarang kita lihat tampilan lebih detail dari data yang kita peroleh. Misalnya ini data yang pertama, kita klik. Nah, silahkan Anda ini sudah familiar tadi ya. Anda bisa lihat ini nomor ID Jinpeng-nya adalah MK776 dan seterusnya. Jadi ini dia panjangnya 250 pasang basa, molekulnya DNA linear, dan ini merupakan gen IUTA atau ferric aerobactin reseptor dari E. coli strain A2988. Nah, sumbernya E. coli jelas. Nah, kenapa ini masuk kata kunci Indonesia tadi? Nah, ternyata autornya, kalau Anda lihat namanya, ini adalah orang Indonesia tentu saja, lalu bisa lihat dari judul artikel terkait, walaupun ini masih unpublished atau belum dipublikasikan, yaitu adalah deteksi marker patogenik dari E. coli yang merupakan patogen dari golongan Aedes atau burung di Bali, Indonesia. Dan yang submit adalah Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Udayana. Oke. Jadi ini adalah benar-benar data dari Indonesia. Dan bisa lihat ini adalah urutan DNA dari gen IUTA itu tadi. Oke. Jadi ini bisa Anda Anda lakukan tangkapan layar di sini, bisa 2 tangkapan layar sepertinya untuk hasil pengamatan yang keempat. Oke, sekarang di percobaan yang terakhir, kita akan berlatih mengakses database protein. Nah, tadi database nukleotida, sekarang database protein, yaitu UniProt. Oke, seperti biasa, supaya tidak tersesat, kita minta bantuan Google. Jadi silahkan Anda ketik UniProt, UNIPROT di Google. Nah, hasil pencarian pertama adalah web dari database UniProt. Tampilannya kurang lebih sama dengan Jinpeng tadi. Ada kotak pencari dan ada tombol search dan ada advance juga. Namun di sini kita akan melakukan pencarian sederhana. Kata kuncinya masih sama, Indonesia. Masukkan, lalu kita klik search. Nah, di sini kita akan memperoleh hasil pencarian seperti ini. Nah, bentuknya tabel. Jadi data-data terkait proteinnya bisa kita screen terlebih dahulu dengan mudah. Nah, ini di sini ada entry, ya ini nomor ID dari datanya, ada nama proteinnya apa, nama gen yang mengkode protein tersebut apa, dan ada sumber organismenya, dan panjangnya, panjang asam amino, rantai asam amino dari protein tersebut. Nah, di sini di petunjuk praktikum, tugasnya adalah mencari data terkait virus hepatitis B. Silakan Anda scroll. Oh, di sini. Nah, ini adalah contoh data terkait virus hepatitis B. Nah, nanti Anda bisa
klik salah satu dari kedua data ini. Oke. Nah, di sini untuk hasil yang kelima, silakan Anda melakukan tangkapan layar dari hasil pencarian ini. Sebaik-baiknya di mana kalau bisa seluruh layar di sini bisa Anda tangkap. Nah, contohnya misalnya kita mengambil hasil pencarian yang ini, eksternal core antigen dari virus hepatitis B. Nah, silahkan Anda bisa klik di sini, di nomor ID-nya, untuk mendapatkan detail informasi terkait protein ini. Nah, di sini Anda bisa lihat tampilan dari hasil pencarian di UniProt. Jadi yang pertama adalah apa nama protein itu, gen yang mengkode namanya apa, dia dari organisme apa, yaitu virus hepatitis B genotype B2, isolat Indonesia. Kenapa tadi kita menggunakan kata kunci Indonesia, keluarnya ini ya karena dia diisolasi dari Indonesia. Lalu ID-nya, ID UniProt-nya ini P0C6G7. Nah, di sini kurang lebih sangat informatif. Jadi Anda bisa lihat function atau fungsi dari protein tersebut, lalu fungsi molekulnya apa, dia bisa mengikat DNA, mengikat RNA, lalu dia terlibat di proses biologis apa saja di dalam sel saat dia menginfeksi pasien, lalu subcellular location, jadi lokasinya di dalam sel inang itu di mana, karena virus hanya bisa hidup di dalam sel inang, yaitu di nukleus dari atau inti dari inang, yaitu manusia di sini. Lalu detail terkait molekulnya, di asam amino berapa ada signal peptide, lalu ada ikatan disulfida di amino asid nomor berapa atau asam amino nomor berapa, ini sangat detail, sangat biokimia. Mungkin nanti setelah Anda belajar biokimia terlalu detail, tapi setidaknya di sini kita menunjukkan bahwa apa namanya database UniProt ini memuat data yang relatif detail terkait suatu protein. Nah, yang terakhir nanti di bagian bawah itu adalah sequence atau urutan dari rantai asam amino dari protein eksternal core antigen dari hepatitis B tadi. Oke. Nah, ini silahkan Anda untuk hasil yang terakhir lakukan tangkapan layar atau screenshot, bisa beberapa gambar untuk data yang ini. Hasil tangkapan layar yang sudah Anda peroleh tadi, satu data bisa lebih dari satu tangkapan layar supaya memuat informasi secara keseluruhan, bisa nanti Anda buat dalam bentuk tabel. Jadi hasil pengamatan yang pertama, hasil pencarian di GenBank, bagaimana tangkapan layarnya, silahkan Anda letakkan di kolom yang ini. Lalu yang kedua, data asam nukleat di GenBank, tadi hasil pencarian pertama yang Anda klik, silahkan semua informasi yang terdapat di situ Anda screenshot dan Anda letakkan di kolom sebelah kanan dan seterusnya sampai tadi kita ada 6 hasil pengamatan di sini. Lalu dari hasil pencarian dan tadi Anda mendapatkan detail data terkait suatu asam nukleat dari atau berbagai gen dari virus HIV, lalu protein dari virus hepatitis B, lalu ada gen dari E. coli juga. Silahkan Anda lihat dan analisis datanya secara sederhana, dan bisa menjawab pertanyaan di diskusi ini. Nah, misalnya tadi di hasil pencarian yang pertama, di screenshot yang pertama, Anda bisa lihat organisme apa saja yang data asam nukleatnya terdapat di hasil pencarian di GenBank menggunakan kata kunci Indonesia.
Nah, ini di praktikum yang pertama tadi. Kan ada bermacam-macam data dari berbagai organisme saat kita menggunakan kata kunci Indonesia. Nah, lalu saat Anda melakukan pencarian sederhana dengan kata kunci Indonesia saja dan pencarian advance dengan Indonesia dan E. coli, silahkan Anda amati bedanya di mana hasil pencariannya. Nah, lalu setelah Anda klik salah satu hasil pencarian, nah ini Anda bisa menjawab pertanyaan yang ketiga. Informasi apa saja yang Anda peroleh dari data di GenBank? Kayak tadi ada nomor ID, jenis molekul, sumber organisme, sumber nukleotida, asam nukleat tersebut. Nah, silahkan Anda sebutkan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir adalah tadi Anda memilih di UniProt protein dari virus hepatitis B. Nah, silahkan Anda lihat fungsi dari protein yang Anda pilih itu apa, berapa panjang asam aminonya, dan berapa berat molekulnya. Nah, kalau informasi ini ada, silahkan Anda jawab dari yang Anda peroleh dari data pencarian di UniProt. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit dan sederhana dari teknik dasar bioinformatika ini bisa bermanfaat untuk Anda ke depannya dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.